Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang array pada DLP. Langsung aja kita buka programnya. Nah, di sini saya udah ada contoh programnya ya, ada dua. Jadi yang pertama ada array satu dimensi, yang program kedua ada array dua dimensi. Nah, ini kan ada kotak ini ya. Nah, ini saya pakai yang namanya group box, ada di sini nih. Yang ini juga pakai group box. Terus di dalamnya saya pakai list box. Yang ini ada edit, yang di sini ada button. Yang di sini juga sama. Yang di sini ada list box, di sini ada edit 2 biji sama ada button. Langsung aja kita ke program yang pertama, yaitu array satu dimensi. Kita klik dua kali di OK. Kan karena saya mager ngetik, jadi saya ketik duluan baru dijelasin. Nah, yang pertama kita deklarasiin dulu variabel batas sama isi satu. Kalau batas itu integer, kalau isi satu itu array of integer, yang artinya array yang bertipe data integer. Terus di programnya pertama kita inisialisasi dulu variabel batas itu si edit 1. Nih. Nah, si edit 1 ini berarti batas, variabel batas. Jangan lupa dikonversi. Nah, terus di sini ada kita men-set panjang dari variabel isi 1 sesuai sama batas. Maksudnya gini, kan kita punya variabel array si isi 1 ini. Nah, isi 1 ini kita set panjangnya jadi berapa. Nah, itu sesuai sama batas yang dimasukin. Misalkan kita masukin di sini batas 3, berarti si isi 1 itu panjang arraynya 3 gitu. Nah, terus di sini ada perulangan. Perulangan for to do. Kan kemarin udah dijelasin ya, perulangan for to do itu bentuk umumnya kayak apa. Nah, di sini kita pakai nih. Sebagai contoh kita pakai notepad deh. Nah, kan bentuk umumnya kayak gini ya. For variabel nilai awal sampai nilai akhir bakal ngelakuin sebuah statement. Nah, di sini kan contohnya for variabel batas nilai awalnya itu 0, ya kan? Terus sampai batas min 1. Nah, misalkan di sini kita masukin batasnya itu 3 deh. Berarti akhirnya itu batas min 1 kan. Berarti 3 min 1 jadinya 2. Bakal ngelakuin sebuah statement. Nah, statementnya itu apa? Di sini tuh isi 1 batas. Nah, batasnya itu kan tadi nilai awalnya dikasih 0. Berarti array indeks ke 0 diisiin sama batas plus 1. Batas kan tadi 0. 0 plus 1 berarti 1. Nah, berarti dia pada yang perulangan pertama dia ngisiin variabel array indeks ke 0 itu 1. Nah, kalau udah yang kedua deh, dia kan ngulang lagi karena ini masih terpenuhi kan 0 sampai 2 karena 0 belum 2 kan. Nah, terus dia nilainya jadi 1 kan. Sampai akhirnya 2. Nah, ini kan masih terpenuhi. Berarti dia ini lagi ngisi lagi si variabel isi 1 indeks ke 1 bakal diisiin batas plus 1 kan batasnya 1. 1 tambah 1 2. Nah, terus dia bakal ngulang lagi. Sekarang jadi 2 kan. 2 akhirnya itu 2. Nah, ini udah sama nih, berarti terakhir ya.
Berarti array indeks kedua bakal diisiin batas plus 1, batasnya 2 tambah 1 jadi 3. Nah begini, berarti kan dimasuk-masukin kan, array isi 1 indeks ke 0 itu 1, array indeks ke 1 diisiin 2, array indeks kedua diisiin 3 gitu. Terus di sini nih ada buat ngecetak, logikanya sama kayak gini, cuma bedanya yang ini buat masuk-masukin, yang ini buat ngecetak. Nah kayak tadi, list box 1 item add array isi indeks ke, sama kayak tadi tuh, pertama kan indeks ke 0 bakal diisiin ini isi 1 batas, berarti dia bakal nampilin isinya ini. Nih coba ya, kita coba programnya. Mana ya nih, misalkan kayak tadi nih, kita masukin 3. Oke. No, sama kan, array indeks ke 0 diisiin 1, indeks ke 1 diisiin 2, indeks kedua diisiin 3 gitu. Nah udah kan, kelar. Nah sekarang kita mulai ke contoh program berikutnya, yaitu array 2 dimensi. Di sini saya udah ngetik juga programnya. Pertama kita deklarasiin dulu variabel baris sama kolom itu integer. Terus ada variabel isi 2 array of integer. Maksudnya apaan sih, kok arraynya ada 2? Maksudnya tuh, jadi ini tuh maksudnya 2 dimensi. Kan kalau tadi array of integer cuma 1 doang kan, berarti dia 1 dimensi. Kalau ini kan ada array of integer, arraynya ada 2, berarti dia 2 dimensi gitu. Nah kalau udah, kita masuk aja ke programnya. Pertama baris itu edit 2, nah kolom itu edit 3 nih. Ini kan baris, dia edit 2 nih. Terus ada kolom, aduh hilang. Ini kolom edit 3. Jangan lupa dikonversi biar bisa. Nah habis itu di sini di set deh panjang dari array isi 2 itu sesuai yang kita masukin. Misalkan baris kita masukin 2, kolom kita masukin 2, berarti panjang dari array isi 2 2,2, berarti kan 2 kali 2 ya, kayak matrix gitu. Jadi ada 4 tar isinya. Nah terus di sini ada perulangan juga kayak tadi nih, cuma ini bedanya kalau tadi perulangannya cuma 1, di sini ada perulangan di dalam perulangan. Kita contohin dah nih. Pertama kan sama nih kayak gini, itunya apa, bentuk umumnya. Yang pertama itu ada variabel baris. Variabel baris itu nilai awalnya 0 dikasih di situ sampai nih, misalkan di sini kita contohin masukin barisnya 2, kolomnya 2. Nah kan tadi berarti nilai akhir di sini 2 dikurangin 1, berarti 1. Kan array mulai dari 0 ya. Ya gitu deh. Nah terus bakal ngelakuin statement. Nah ini kan statementnya di sini for lagi kan, berarti di bawahnya dia kan bakal ngelakuin perulangan lagi. Nah di sini perulangan yang kedua ini tuh si kolom nilai awal yang dikasih tuh 0 juga. Akhirnya kan tadi kita kasih misalkan 2 ya, ini nilai kolomnya, berarti 2 dikurangin 1 jadinya 1. Dia bakal ngelakuin statement isi 2 salah. Nah isi 2 di ininya arraynya tuh isi 2 0,0 karena barisnya masih 0, kolomnya 0, berarti array 0,0 bakal dimasukin baris plus kolom. Kan barisnya masih 0, kolomnya 0,
Berarti kan di sini baris plus kolom, berarti 0 tambah 0 ya 0. Nah, terus kan ini masih bisa nih, ya kan? Berarti sekarang nilai awalnya jadi 1. 1 itu udah sama kan? Berarti ini bakal berhenti nih, abis nih perulangan yang sekarang. Berarti isi 2. Nah, di sini kan barisnya masih 0 ya, belum berubah. Nah, sedangkan si kolomnya udah jadi 1. Berarti array isi 2 0,1 itu 0 tambah 1 1 kan. Ya udah. Nah, terus kan abis nih udah. Berarti dia pindah lagi ke atas. Nah, si baris dia nilai awalnya ganti jadi 1. Terus 1 itu udah sama kan. Berarti ini terakhir. Nah, habis itu balik lagi kan, kalau ini udah kan ini udah selesai, dia balik lagi ke atas. Nah, ini udah ganti kan jadi 1. Nah, berarti dia ngejalanin yang ini lagi kan. Salah. Tadi kan ini udah selesai nih, yang perulangan yang ini udah kelar. Dia bakal balik lagi ke sini. Ini udah jadi 1. Kalau udah dia kan bakal ngelakuin lagi kan, karena ininya udah berubah lagi. Nah, di sini kan ya udah, nilai awalnya kan tadi kan berarti ke reset lagi kan jadi 0. Nilai akhirnya masih sama 1. Nah, berarti isi 2 ini kan tadi barisnya udah berubah jadi 1. 1,0 bakal diisiin 1 karena 1 tambah 0 1. Nah, terus dia balik lagi 1 1. Ini udah akhir ya. Berarti dia bakal ngisiin array indeks ke 1,1 itu 2 karena 1 tambah 1 2 gitu. Kan ini udah nih dimasuk-masukin nih. Array isi 2 0,00 0,11 1,01 1,12 kan udah disimpan ya. Nah, terus di sini sama nih, ada perulangan kayak tadi nih, kayak gini juga. Cuma bedanya yang ini buat masukin, ya ini buat ngecetak isi array indeks ke, yang kayak tadi dah tuh sama 0,0. Dia bakal nampilin si ininya nih 0. Begitu. Kita coba ya contoh programnya. Sekarang kayak tadi 2,2. Oke, tuh sama kan. Nah, oh iya, terus di sini ada hapus nih. Hapus tuh hilang. Nah, hapus tuh codingannya begini. Nah, listbox 2 dot clear artinya si listbox ini bakal dihilangin nih, dibersihin. Sama edit 2 edit 3 2 ini bakal dihilangin juga gitu. Ya udah, segitu aja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.